Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Bumberjo Jember, Bapak Kastami SPD MA. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SD Bumberjo 2. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara rencana tindak lanjut dan rencana program PKI PJOK dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan satu apapun. Yang kedua, selawat serta salam selalu kita berikan kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberikan syafaatnya di hari akhir nanti. Ya Bapak Ibu, di sini saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang kedua penyampaian program, yang keempat penutup dengan kalimat dan doa. Marilah Bapak Ibu semua kita buka acara hari ini agar berjalan dengan lancar dengan bacaan ulangan kitab bersama-sama. Al-Fatihah. Berikutnya penyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Dona Witanda. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara berikutnya adalah sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah karena beliau sedang ada rapat di Guntur, maka akan dilaksanakan di akhir acara. Untuk acara berikutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian rencana tindak lanjut rencana program PKI PJOK oleh Bapak Jan Adi Yogananda. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu.
SDNEGRI Bundharjo 2 tentang proyek beraksi, yaitu bergerak, sehat, dan juga bergizi. Nah, saya sendiri peserta PKG PCOK Kabupaten Demak kelas 008. Nah, diseminasi ini saya gunakan untuk membuat rencana tindak lanjut selama mengikuti program PKG PCOK di Kabupaten Demak. Sebelum tentang proyek beraksi bergerak, sehat, dan bergizi, saya pertama-tama akan mencoba memetakan modal aset yang dimiliki oleh lingkungan SD Negeri Bundharjo 2. Untuk macam-macam modal aset yaitu ada 7. Yang pertama itu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, dan juga modal agama dan juga budaya. Nah, sebagai sebuah komunitas, sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya sama seperti komunitas pada umumnya. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah dapat memanfaatkan konsep yang digunakan pada pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Pertama yaitu modal manusia dan juga strategi pemanfaatannya. Nah, di dalam sebuah sekolah, modal manusia yang dimiliki yaitu ada kepala sekolah, guru dan juga tenaga pendidikan, kemudian ada komunitas sekolah, ada juga tentang wali murid, tokoh masyarakat, dan juga peserta didik. Modal yang berikutnya yaitu modal sosial, yaitu ada di dalam Korwil Kecamatan Guntur itu ada yang namanya KPR Sejahtera, kemudian ada KKG, kemudian ada juga Kuarang, Komite Sekolah, dan juga PGRI. Kemudian yang ketiga yaitu ada modal fisik. Modal fisik jelas di sekolah itu ada yang namanya gedung sekolah. Pengoptimalan penggunaan gedung sekolah serta sarana prasarana yang ada dalam mengembangkan potensi dan bakat murid seperti ruang kelas, ruang guru, laboratorium, perpustakaan, kamar mandi, ruang UKS, musola, koperasi, dan juga aula. Yang berikutnya adalah fasilitas pendukung seperti jaringan listrik, akses internet yang stabil serta memadai, memanfaatkan platform pembelajaran online dan kolaborasi, serta memaksimalkan penggunaan sumber referensi dan informasi yang tersedia di internet. Kemudian ada juga lapangan, pengoptimalan penggunaan lapangan sekolah atau halaman sekolah untuk kegiatan belajar di luar lingkungan, untuk kegiatan upacara dan tempat terbuka bagi murid. Selain itu terdapat lapangan desa untuk kegiatan olahraga yang lebih luas. Kemudian ada juga musola sekolah, pemanfaatan musola sekolah dalam pelaksanaan program sekolah terkait kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, kajian agama, dan juga pengajian. Yang berikutnya itu ada Paksimas. Paksimas sumber air yang bersih akan mengurangi resiko terjadinya penyakit dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah modal lingkungan. Nah, untuk modal lingkungan yang ada di sekitar SD kita yaitu pertama ada bendungan Blor, kemudian budidaya burung hantu, persawahan, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah modal finansial. Modal finansial yang pertama yaitu BOSP, jelas karena SD kita didanai oleh negara lewat bantuan operasional satuan pendidikan. Dapat dioptimalkan untuk keperluan sekolah seperti pemeliharaan satras hingga pembelian alat multimedia dan menunjang KBM. Kemudian ada koperasi sekolah. Koperasi sekolah membantu dalam pemenuhan kebutuhan siswa. Laba dari hasil koperasi sekolah dapat digunakan untuk kesejahteraan warga sekolah. Kemudian ada kantin sekolah. Kantin sekolah dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan siswa dan bagi hasil antara kantin sekolah dan terjual. Dapat digunakan untuk kesejahteraan warga sekolah. Ada juga amal Jumat.
Jumat beramal dapat dimanfaatkan untuk membantu murid menjenguk anggota sekolah yang sakit, serta memberi bantuan kepada korban bencana alam serta kegiatan sosial yang lainnya. Kemudian yang keenam ada modal politik. Sebagai sekolah dasar negeri yang berada di mobil Didikbud Kecamatan Timur, tentu kita berada di bawah naungan Dinas Pendidikan. Nah, Dinas Pendidikan dapat memberikan bimbingan teknis kepada sekolah dalam hal pengelolaan administrasi, manajemen keuangan, dan juga pengembangan kurikulum. Polsek dan Koramil sebagai salah satu mitra dalam melakukan kolaborasi. Kemudian ada juga puskesmas untuk mengecek bagaimana keadaan siswa kita dan juga pemberian imunisasi. Kecamatan dan kelurahan juga bisa diajak kolaborasi guna untuk melakukan kegiatan sekolah lainnya. Ada juga Bank BRI dan juga BPD sebagai pihak yang menunjuk pemerintah dalam penyaluran program Indonesia Pintar PIP ataupun BES3 dan juga penyaluran dana BOS. Perpustakaan keliling yang sudah kita lakukan di setiap bulan oleh Ibu Perpus kita, Ibu Setiawati SI Pus, yang sangat rajin dalam mengelola perpustakaan dan juga program perpustakaan keliling. Nah, kita terima kasih kepada Ibu Perpus karena perpus kita menjadi ramai. Kemudian ada modal agama dan juga budaya. Nah, di tempat kita sudah ada yang namanya pembiasaan budaya positif. Pembiasaan budaya positif diterapkan di sekolah guna membentuk karakter siswa melalui kegiatan seperti sholat berjamaah, pembacaan Asmaul Husna, dan surat-surat pendek, Jumat Takwa, Yasin Tahlil, BTA, dan yang lainnya yang dibimbing oleh untuk agama di sini oleh Bapak Ahmad Totek selaku guru agama di SD Negeri Bundarjo 2. Ada juga ekstrakurikuler dari komunitas keagamaan dan ada guru besar, dan juga pemanah guru besar adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai pendidikan karakter yang tertanam dalam tradisi guru besar, antara lain yaitu kepemimpinan, gotong royong, estetika, dan juga religius. Tradisi guru besar dapat menjadi media pembelajaran bagi siswa sekolah dasar untuk memahami dan menerima nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam tradisi tersebut. Nah, setelah kita mengenali berbagai macam aset yang ada di sekolah kita, nah, saya kemudian mengambil sebuah program dalam olahraga yaitu Project Beraksi, yaitu bergerak sehat dan juga bergizi, yang akan saya lakukan di SD Negeri Bundarjo 2. Program ini tidak akan berjalan jika tidak didukung oleh semua warga sekolah yang ada di SD Negeri Bundarjo 2. Di sini latar belakang mengambil program ini adalah partisipasi aktif siswa, mendorong suara, pilihan, dan kepemilikan siswa melalui partisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. SD Negeri Bundarjo 2 baru memiliki komunitas yang mendukung dengan aset berupa lapangan olahraga, aset guru yang aktif, dan keterlibatan orang tua yang tinggi. Kemudian kebutuhan di lingkungan, yaitu adalah kurangnya kebutuhan fisik yang teratur. Kedua, minimnya edukasi tentang makanan sehat. Tiga, mendorong peserta didik untuk terlibat aktif
dalam kegiatan SEM. Tidak bisa dipungkiri untuk anak sekolah dasar itu ketika makan makanan itu cenderung asal, karena kita juga tidak bisa membatasi. Kita bisa mencegah itu, tapi untuk memaksa murid juga kadang masih minim dari kita. Kemudian untuk mendorong peserta didik untuk terlibat aktif dalam kegiatan SEM. Untuk SEM di sini adalah sport education model. Nah, seperti ketika siswa itu diberi peran masing-masing untuk menjalankan sebuah program. Contoh dalam sebuah event itu ada, katakan event sepak bola. Nah, kalau di event sepak bola itu ada penonton, kemudian ada juga pemain, ada pelatih, ada keamanan, ada medis, ada kameramen, kemudian ada juga penjual tiket, pedagang, dan lain sebagainya. Dalam kegiatan itu, nah siswa itu diberikan peran sesuai yang mereka pilih. Ada yang nanti ada jadi pemain, seolah-olah siswa itu melakukan kegiatan tersebut. Kemudian tujuan dari program tersebut adalah meningkatkan kesadaran tentang makanan sehat. Kemudian yang kedua, mendorong aktivitas fisik, mengembangkan keterampilan sosial dan juga kerjasama, meningkatkan partisipasi dan kepemilikan siswa dalam kegiatan. Nah, yang poin pertama adalah meningkatkan kesadaran tentang makanan sehat. Makanan sehat berhubungan dengan aktivitas fisik. Ketika makanan yang kita makan itu tidak mendukung aktivitas fisik, jelas untuk kita melakukan aktivitas juga tidak akan maksimal. Kemudian ada juga mengembangkan keterampilan sosial dan juga kerjasama. Nah, keterampilan sosial di sini adalah ketika mereka melakukan proses SEM itu tersebut, nah, mereka berkolaborasi dengan teman. Kemudian mereka juga membagi peran sesuai dengan kesepakatan seperti yang sudah dilakukan di kelasnya Mbak Leni kemarin waktu hari 2 minggu yang lalu. Itu anak kelas 6 itu mencoba mempraktekkan seolah-olah ada turnamen futsal. Nah, di situ anak-anak ada yang menjadi medis, ada yang menjadi penonton, ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi penjual, ada yang juga menjadi kameramen. Nah, ini untuk mengembangkan keterampilan sosial dan juga kerjasama. Kemudian meningkatkan partisipasi dan kepemilikan siswa dalam kegiatan. Ketika kegiatan ini sudah mereka pilih dan mereka setujui, otomatis mereka akan mencoba menghidupkan program ini, karena sudah ada persetujuan kalau misalkan program ini jalan, berarti mereka bertanggung jawab seperti halnya kesepakatan kelas yang sudah Bapak Ibu buat. Kemudian capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Yang pertama adalah siswa memahami pentingnya pola makan sehat, siswa lebih aktif secara fisik, keterampilan sosial dan kerjasama siswa meningkat, kemudian partisipasi dan kepemilikan siswa terhadap kegiatan sekolah juga meningkat, hampir sama dengan tujuan yang ada di awal tadi. Kemudian langkah-langkahnya adalah yang pertama jelas sosialisasi, memberitahukan kepada kepala sekolah tentang program yang akan dijalankan, kemudian juga seperti yang kita lakukan hari ini, mensosialisasikan kepada rekan guru, peserta didik, wali murid, dan melibatkan siswa dalam perencanaan dan juga persiapan kegiatan. Karena untuk program beraksi ini ditujukan untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi di sini saya melibatkan Bapak Ibu semua kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian yang berikutnya adalah mengadakan sesi edukasi tentang makanan sehat dan kegiatan event bola voli. Nah, di sini edukasi tentang makanan sehat dalam PJK juga sudah ada materinya. Bisa juga dibuatkan misalkan kita nanti berkolaborasi dengan puskesmas seperti
yang tadi sudah saya jelaskan tentang pemetaan aset bagian politik. Kita bisa bekerja sama dengan puskesmas untuk edukasi tentang makanan sehat dan juga tentang kebersihan dan juga kesehatan peserta didik. Kemudian menyusun kepanitiaan kegiatan senam dan pertandingan bola voli. Nah, di sini nanti bentuk kegiatannya adalah senam, kemudian juga belajar makanan sehat seperti yang sudah kita terapkan, yaitu ada makan makanan sehat. Di situ ada rujak, kemudian juga nasi kuning dan juga lain-lain. Dan kemudian ada pertandingan bola voli oleh siswa. Nah, karena kemarin siswa itu suka dengan bola voli, nah mereka setuju dengan diadakan bola voli dan bukan sepak bola. Pelaksanaan puncak kegiatan adalah mengadakan evaluasi dan refleksi pasca kegiatan. Ketika kegiatan itu sudah dilakukan, alangkah baiknya sebagai penyusun program, khususnya saya itu untuk mengevaluasi apa saja hal yang kurang dalam program tersebut. Dari hasil evaluasi tersebut, kita bisa lakukan tindak lanjut untuk mengembangkan program yang lebih baik lagi. Nah, di sini struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, yaitu program ini termasuk ke dalam program kurikuler dengan melibatkan seluruh siswa SD Negeri Bunda 2 kelas 1 sampai kelas 6. Pihak yang terkait yaitu ada guru, kemudian ada wali murid, komite sekolah, puskesmas. Nah, di sini jenis kegiatan ada senam massal, belajar makanan sehat, pertandingan bola voli kelas 4 dan kelas 6. Ada juga penyuluhan tentang makanan sehat oleh puskesmas kelas 1 dan juga kelas 3. Nah, di sini ada pembagian peran. Pembagian peran di mana kelas 1 dan kelas 3 itu diberi penyuluhan tentang makanan sehat oleh puskesmas, dan untuk kelas tinggi 4 sampai 6 itu melakukan SEM, yaitu pertandingan bola voli. Nah, pelaksanaan program yaitu hari Sabtu dari pukul 7 sampai selesai. Tempat yaitu lapangan sekolah dan juga ruang kelas. Untuk melakukan pertandingan bola voli kita bisa melakukan di lapangan sesuai aset fisik yang kita miliki. Kemudian untuk penyuluhan ini juga sama, memanfaatkan model aset fisik yaitu gedung kelas. Nah, aset yang digunakan pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah yaitu sumber daya yang tersedia. Yang pertama yaitu fasilitas lapangan bola voli. Kita sudah punya bola voli, net, ruang kelas. Nah, semua ini sudah ada di dalam pemetaan aset yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian ruang kelas juga sudah kita miliki. Kemudian sumber daya manusia. Nah, di sini untuk sumber daya manusia yaitu ada kepala sekolah yaitu Bapak Mas Tami. Kemudian ada juga guru dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian ada juga peserta didik. Penggunaan sumber daya, memanfaatkan fasilitas sekolah untuk kegiatan fisik. Nah, kegiatan fisik di sini adalah senam massal atau kelas 1 sampai kelas 6 dikumpulkan di lapangan untuk melakukan kegiatan fisik yaitu senam. Kemudian yang berikutnya adalah melibatkan orang tua sebagai pendukung. Ketika kita memiliki program yang berhubungannya dengan peserta didik, tentu kita harus mengkomunikasikannya dengan wali murid. Wali murid di sini juga bisa mendukung kegiatan kita. Misal, kalau wali murid tersebut itu memiliki sebuah UMKM yang berhubungan dengan kesehatan, bisa kerjasama dengan koperasi sekolah kita, karena koperasi sekolah kita juga menyediakan makanan yang sehat. Nanti untuk wali murid bisa koordinasi dengan ibu koperasi yaitu Bu Latif dan juga Bu Setiawati. Nah, selain perpus juga mengelola koperasi. Kemudian
Yang ketiga yaitu menggunakan tenaga siswa untuk membantu penyelenggaraan kegiatan. Nah, karena subjek dari program ini adalah peserta didik, tentu dalam hal ini peran utamanya adalah peserta didik karena kita mengajar dan apapun itu yang pengembangan diri kita juga kembalinya kepada peserta didik. Jadi untuk subjek program ini adalah peserta didik. Kita sebagai guru dan juga sekolah itu hanya sebagai fasilitator dalam menjalankan program yang berpusat pada peserta didik. Nah, diharapkan di sini peserta didik itu juga mampu mengerti tentang makan makanan yang sehat dan juga tentang bagaimana menjaga keadaan tubuh mereka sesuai dengan kemampuan tubuh mereka melalui kegiatan fisik. Nah, berikutnya adalah bentuk evaluasi pemantauan observasi oleh guru. Nah, nanti di sini ketika sudah menjalankan program, nanti untuk Bapak Ibu guru bisa melakukan pemantauan. Nah, pemantauannya seperti apa? Bisa menggunakan angket, kemudian juga bisa melakukan dengan cara wawancara. Wawancaranya adalah misalkan katakan, nah kamu hari ini sudah jajan apa saja. Nah nanti untuk akhirnya nanti bisa saya sediakan. Katakan hari ini jajannya sudah apa saja. Nah, nanti bisa dilihat hari pertama, kemudian katakan kita bisa memantau dalam 1 minggu. Nah 1 minggu itu koperasi kita kan juga menyediakan makanan-makanan yang sehat. Nah, kita lihat peserta didik itu jajannya itu apa saja. Ketika sudah ada program itu jajannya terkontrol atau tidak, mereka paham atau tidak, bisa dilakukan pemantauan oleh guru masing-masing. Karena kalau misalkan satu program itu tidak dibantu dengan guru yang lain juga tidak bisa. Kemudian teknis pelaksanaan, yaitu pertama peserta didik melalui kuesioner yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kedua yaitu guru dan juga staf. Nah, setelah Bapak Ibu mengambil kuesioner dari peserta didik, kemudian bisa didiskusikan. Perkembangan dari hari 1 sampai ke hari ke-7 itu ada peningkatan kegiatan makan makanan yang tidak bergizi itu juga sudah mulai ditinggalkan. Katakan kalau misalkan hasilnya belum maksimal, itu sudah bisa melakukan ketika katakan untuk 1 minggu itu ada 6 hari. Kemudian setiap 2 hari itu, katakan berarti 2 hari sekali itu peserta didik itu harus membawa makanan yang bergizi untuk mengurangi karena jajan. Ketika sekolah itu tidak menyediakan makanan yang sehat, nah bisa ditanggulangi dengan peserta didik itu membawa makanan sendiri dari rumah. Yang ketiga yaitu orang tua. Nah, sudah berpuasa. Tentu orang tua kadang kalau di rumah itu tidak bisa mengontrol anaknya jajan apa. Misalkan katakan kalau di sekolah itu tiba-tiba beli es, kemudian batuk. Nah, itu juga menjadi pertanyaan di rumah. Anakku di sekolah itu makan apa? Kok sampai di rumah kok sampai batuk? Tantangan dan juga solusi. Tentu dalam setiap program itu pasti ada yang namanya tantangan. Nah, tantangannya dan solusinya adalah keterbatasan waktu dan jadwal. Solusi mengagendakan dan menjadwalkan dengan teliti. Nah, keterbatasan sumber daya. Solusinya yaitu menggunakan aset yang dimiliki secara maksimal. Dari ke-7 aset yang kita miliki tadi, kita bisa gunakan secara maksimal dari puskesmas, lingkungan, dan juga sumber daya manusianya. Dalam hal ini kita bisa memanfaatkan secara maksimal, yaitu adalah modal aset sumber daya manusia,
fisik dan juga politik yang ada di SD kita. Nah, untuk keterbatasan waktu dan juga jadwal, solusinya adalah mengagendakan dan menjadwalkan dengan teliti. Kemudian yang berikutnya adalah rendahnya motivasi dan dukungan rekan sejawat. Kemudian solusinya adalah kita melakukan sosialisasi dan juga persuasi. Nah, di sini kita bisa memantau saling kolaborasi dan juga tanya jawab tentang program yang sudah berjalan. Kemudian kemampuan peserta didik dalam mengorganisir kegiatan masih kurang. Solusinya yaitu mempersiapkan secara teliti dan memberikan bimbingan terstruktur kepada siswa. Nah, kita sampai kepada sesi akhir, yaitu dengan program ini saya berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif, berpihak kepada siswa, dan juga bermakna bagi semuanya. Program ini rencananya akan dilakukan mulai setelah apa itu namanya, penilaian asesmen akhir semester 1. Nah, nanti setelah asesmen akhir semester 1 nanti rencana program ini akan saya jalankan. Kenapa? Karena untuk program ini juga butuh sosialisasi. Karena kita sekarang di sini juga sudah mensosialisasikan kepada peserta didik dan juga hari ini kita sudah mengkomunikasikan kepada teman-teman sekalian dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian juga harus mengkoordinasikan juga kepada peserta didik tentang program ini dan harus bagaimana. Dan yang terakhir adalah menjalankan program ini. Nah, dari hal-hal yang tadi, dari tantangan ini, nanti untuk jadwal jelas. Jadwal ini adalah bagaimana kita melakukan program agar tersusun sesuai dengan jadwalnya. Nanti bisa dibedakan ketika 1 minggu 3 kali. Kalau jam olahraga itu bisa dilakukan ketika pembelajaran olahraga, karena pembelajaran olahraga kan 1 minggu hanya 1 kali. Itu bisa disisipkan tentang materi makan makanan yang sehat. Nah, di situ seperti yang sudah saya lakukan itu ketika anak-anak kelas rendah, kelas tinggi itu disuruh membawa makan makanan yang bergizi, itu mereka kadang meninggalkan yang namanya sayur. Pasti ada mie, nugget dan sebagainya. Nah, bisa dimulai dengan membawa makanan 4 sehat 5 sempurna. Katakan kalau misalkan tidak bisa maksimal, ya yang penting dari keempat itu atau kelima itu itu sudah ada dalam bekal mereka. Selain mengurangi makanan-makanan yang tidak bergizi, juga bisa menjaga keadaan fisik mereka agar ketika mereka melakukan kegiatan juga lebih maksimal. Saya rasa sudah cukup apa yang saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, saya persilakan tentang program ini. Bagi Bapak Ibu yang kurang paham tentang program ini bisa melalui sesi tanya jawab. Oh iya, wah sangat bagus sekali Pak Antoni. Nah, berhubungan dengan cuaca. Nah, untuk keadaan cuaca kan karena keadaan kita sekarang juga tidak menentu, kadang panas, kadang juga hujan. Nah, kita bisa mensosialisasikan kepada murid tentang penyakit apa saja yang ada pada musim penghujan. Nah, kalau pada kondisi musim hujan kalau siswa minum es, nah itu jelas itu akan mengurangi kondisi fisik mereka. Nah, solusinya bagaimana? Nah, untuk solusinya bisa mengajak murid untuk membawa minum sendiri dari rumah. Jelas kalau membawa sendiri dari rumah itu jelas, oh mereka minum air putih dan jelas kandungannya.
Tidak seperti ketika di sekolah kan orang tua tidak bisa mengontrol. Tetapi kalau kita menyuruh mereka itu membawa dari rumah, bukan mengurangi tapi bisa meminimalisir tentang penyakit itu tersebut. Contoh misalkan batuk, flu dan lain-lain. Begitu Pak David. Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya rasa cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sungguh luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Dian tentang program-program yang akan beliau laksanakan pada setelah penilaian semester 1. Ya, acara yang berikutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Khatib. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Barik lana fi kasbina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi harbatina innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li wal mu'minina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ahmad Khatib. Semoga doa-doa yang dipanjatkan oleh beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara berikutnya, berhubung Bapak Kepala Sekolah sudah hadir, sudah selesai rapatnya di Korwil, maka beliau akan memberikan sambutan sepatah dua kata-kata untuk kita semua. Mohon doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dihormati, langsung saja deh. Yang pertama, saya mohon maaf karena tidak bisa mengikuti acara ini dari awal karena banyaknya kegiatan yang mana tadi di Korwil selesai jam setengah 12, kemudian membersamai karena Pak Korwilnya tidak ada, maka kami membersamai jagung-jagung sik di dalam Korwil. Setelah itu karena sudah waktunya makan siang, ya kita ajak ke warung dan Mbak Latif, Mbak Latifnya di sini. Tapi tadi makannya di warungnya Mbak Latif. Setelah itu pulang, saya pulang mampir ke rumah sholat baru datang ke sini. Intinya begitu Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh rekan kita tadi itu adalah untuk kepentingan kita semua. Bukan hanya untuk kepentingan Pak Dian semata, tapi untuk kepentingan kita, yaitu SMK Dunia Sebuah. Semoga apa yang disampaikan Pak Dian menambah semangat kita untuk berkarya demi anak didik kita. Ke depan tidak hanya Pak Dian, tapi semuanya adalah juga bisa mengadakan kegiatan seperti apa yang kita lakukan pada saat ini. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, sedikit informasi tadi pertemuannya ini untuk semua PNS ini,
P3K tidak ya. PNS untuk menyelesaikan PMM-nya karena berkaitan dengan PAK anak kredit. Ini nanti dibantu oleh masjid. Karena harus setiap bulan itu harus upload, harus mengisi dan lain sebagainya. Yang terakhir Bapak Ibu, dari kegiatan ini jangan sampai berhenti sampai di sini, tapi kita praktekkan, kita tindak lanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Dian tadi demi untuk kemajuan anak didik kita. Karena diakui atau tidak, SD kita menjadi sudah terkenal lah, ya. Karena beberapa prestasi yang ditorehkan jangan sampai mundur kualitasnya itu. Kalaupun tidak bisa naik ya bisa turun dan seperti itu. Ya. Demikian Bapak Ibu, semoga sekali lagi kegiatan ini mendapat ridho dari Allah sehingga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya ikhtinas siratal mustaqim. Bila itu berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian acara penyampaian rencana tindak lanjut oleh Bapak Dian Yogananda. Semoga program yang disampaikan oleh Bapak Dian terlaksana dengan lancar. Mari kita dukung untuk program Pak Dian, Bapak Ibu, terutama dalam menyediakan makanan sehat di koperasi kita. Oke, itu ya, semangat ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.